seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. Cold War atau Perang Dingin mungkin terdengar tidak asing di telinga kita, mengingat beberapa film dan buku tercipta berkat terinspirasi dari kejadian-kejadian di masa itu. Dan mungkin kata teman jadi lawan cocok disematkan untuk kedua negara ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1991. Selama periode itu juga lah terjadi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta sekutu dari masing-masing negara adidaya itu, yaitu kita lebih kenal dengan Blok Barat dan Blok Timur. Setelah menjadi sekutu saat Perang Dunia Kedua, dalam hal ini Amerika Serikat membantu Soviet menghadapi invasi militer Nazi Jerman yang kala itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Amerika Serikat dan Soviet melakukan kerjasama yang lebih dikenal dengan Lend and Lease untuk memasuk bahan makanan dan peralatan tempur bagi Soviet, dan beraliansi sekali lagi dalam perang terhadap Kekaisaran Jepang setelah aksi Jepang menyerang Pearl Harbor 1945. Lalu Amerika meraih kemenangan atas Jepang setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang menyerah. Kala itu, dunia terbagi atas Blok Barat dan Blok Timur, dan negara-negara tersebut mengambil bagiannya sesuai dengan ideologi dengan sistem perekonomiannya yang dipakai di masing-masing negara. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat terdiri dari negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis dan pemerintahan liberal demokratis. Anggota Blok Barat terdiri dari negara Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Lalu sebagai tandingannya, Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet terdiri dari negara dengan sistem ekonomi sosialis dan pemerintahan komunis. Anggotanya ialah Uni Soviet, negara Eropa Timur, Cina, Korea Utara, dan Kuba. Berikut ini adalah cuplikan pidato Lenin di perkumpulan buruh tani. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Konflik ini didasari keinginan kedua negara untuk merebut pengaruh global atas ideologi dan geopolitik. Bibit-bibit permusuhan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sejak revolusi Bolshevik 1917 di Rusia yang membawa kemunculan komunis internasional. Internasional ketiga, Komunis Internasional atau Komintern, adalah organisasi komunis revolusioner internasional yang merupakan perhimpunan partai-partai komunis dari berbagai negeri yang berfungsi antara tahun 1919 sampai tahun 1943. Ideologi komunisme dianggap ancaman berbahaya bagi Amerika Serikat. Justru sebaliknya, pemimpin Uni Soviet menganggap Amerika Serikat adalah pemimpin negara-negara kapitalis yang berupaya menghancurkan rezim mereka, atau dengan kata lain, Uni Soviet merasa dalam kepungan kapitalis. Pada periode rentang waktu antara 1947 sampai dengan waktu 1991, banyak yang terjadi di antara kedua negara itu. Beserta sekutunya, selain perlombaan peningkatan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Soviet sama-sama mempunyai keinginan keunggulan di mata dunia.
dalam hal kekuatan, dimulai dengan Truman Doctrine. Truman Doctrine sendiri adalah doktrin yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara terjajah dengan sistem pemerintah yang otoriter, dengan memberikan negara tersebut bantuan militer dan lainnya agar dapat terlepas dari jeratan pemerintah yang otoriter. Doktrin ini juga menjadi pembentukan aliansi antar negara seperti NATO. Doktrin Truman bertujuan untuk mencegah penyebaran komunisme di dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Amerika tidak ingin mementingkan urusan negaranya sendiri, seperti yang telah lama terjadi, tetapi ingin mengambil peran aktif dalam urusan dunia untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Lalu Uni Soviet menganggap doktrin Truman ini dengan menciptakan rencana Molotov yang memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa Timur. Amerika juga terlibat aktif dalam Perang Korea 1950 dengan melakukan intervensi dan mengirim pasukan serta bantuan militer untuk mendukung Korea Selatan melawan invasi Korea Utara yang berhaluan komunis, dimulai dengan Korea Utara menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950 dan berakhir dengan gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam. Dengan beberapa cara, mereka awalnya memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Vietnam Selatan, kemudian meningkat menjadi penempatan pasukan di lapangan. Amerika Serikat khawatir dengan efek domino penyebaran komunisme di Asia Tenggara dan mendukung Vietnam Selatan dengan bantuan militer dan ekonomi. Keterlibatan Amerika semakin besar seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan penyebaran komunis. Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam karena berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan beradaptasi dengan medan dan taktik perang gerilya Viet Cong, kurangnya dukungan rakyat Vietnam Selatan, dan meningkatnya perpecahan internal di Amerika. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Amerika Serikat tidak mampu meraih kemenangan dalam Perang Vietnam dan akhirnya harus menarik pasukan pada tahun 1973. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat terlibat juga dalam Perang Soviet Afghanistan dengan mendukung gerilyawan Mujahidin melawan pasukan Soviet dan rezim Afghanistan yang didukung Uni Soviet. Amerika memberikan bantuan keuangan, pelatihan, dan persenjataan kepada Mujahidin melalui agen seperti Pakistan dan Cina. Koalisi ini memperlambat kemajuan Soviet di Afghanistan sampai akhirnya berkontribusi dalam kekalahan Soviet pada tahun 1989. Selain perlombaan senjata nuklir dan pengerahan militer konvensional, terjadi juga upaya mendominasi seperti perang psikologis yang penggunaannya sebagai taktik untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku individu atau kelompok. Kampanye propaganda yang berguna untuk menyebarkan ideologi mereka dan menciptakan citra negatif tentang musuh. Spionase yang dilakukan antara kedua blok yang bertujuan untuk mengumpulkan intelijen tentang musuh, terutama tentang teknologi militer dan kemampuan mereka. Negara-negara terlibat menggunakan berbagai organisasi seperti CIA, Amerika, KGB, Uni Soviet, dan berbagai badan-badan intelijen lainnya. Contoh kasusnya adalah insiden Rosenberg, pengeksekusian mata-mata Uni Soviet, dan penangkapan Gary Powers dan pesawat U-2, serta kasus Petrov di Australia. Ini adalah contoh-contoh penting spionase di Perang Dingin. Embargo, diplomasi olahraga dan kompetisi teknologi seperti perlombaan antariksa terjadi pula antara kedua negara adidaya pada waktu itu. Dan banyak hal-hal lainnya yang terjadi hingga Perang Dingin berakhir secara bertahap. Kesatuan dalam blok komunis mulai terurai sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an karena pepecahan di antara Tiongkok dan Uni Soviet. Perang Dingin benar-benar mulai runtuh selama pemerintahan Mikhail Gorbachev. Gorbachev sendiri adalah seorang politikus Rusia dan Uni Soviet yang menjadi pemimpin Uni Soviet ke-8 dan terakhir.
Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1985 hingga 1991. Pada 29 Agustus 1991, Majelis Agung Soviet membekukan seluruh aktivitas Partai Komunis tanpa batas waktu. Dengan melemahnya ekonomi dan struktur politik Soviet yang semakin parah, Mikhail Gorbachev melakukan aspek-aspek yang merubahnya menjadi lebih totaliter dan memulai reformasi secara besar-besaran dari pemerintah Soviet. Dengan melemahnya ekonomi dan struktur politik Soviet yang semakin parah, Mikhail Gorbachev mengubah aspek-aspek yang lebih totaliter dan memulai reformasi secara besar-besaran dari pemerintah Soviet dan mencoba untuk mendemokratisasi sistem politiknya. Sejak saat itu, Uni Soviet runtuh dengan laju yang dramatis. Pada akhir Desember, Gorbachev kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa di luar Moskawa yang akhirnya mengakibatkan melemahnya Partai Komunis dan pembubaran Uni Soviet. Uni Soviet berakhir ditandai dengan adanya revolusi Rusia yang menutup kantor Komite Pusat Nasional di lapangan Straya serta mengibarkan bendera imperial triwarna Rusia bersama bendera Soviet di lapangan merah. Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia berganti nama menjadi Federasi Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet. Pemerintah demokratis bangkit di Jerman Timur, Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia. Akhirnya, pemerintahan demokratis bangkit di Jerman Timur, Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia, diikuti oleh penyatuan kembali Jerman Barat dan Timur di bawah naungan NATO. Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1991, memunculkan 15 negara yang merdeka baru, termasuk Rusia dengan pemimpin anti-komunis.